Tafsir Surat Al-Fatihah, Tafsir Ibnu Katsir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbil alamin. Salawat dan salam untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah artinya pembukaan. Al-Fatihah adalah surat Makkiyah atau surat yang diturunkan di Mekah, berjumlah 7 ayat. Surat ini dinamakan Al-Fatihah, yakni Fatihatul Kitab, hanya secara tulisan, dengan surat ini bacaan dalam salat dimulai. Surat ini disebut pula Ummul Kitab menurut jumhur ulama, seperti yang dituturkan oleh Anas, Al-Hasan, dan Ibnu Sirin, karena mereka tidak suka menyebutnya dengan istilah Fatihatul Kitab. Al-Hasan dan Ibnu Sirin mengatakan, sesungguhnya Ummul Kitab itu adalah Lauh Mahfuz. Al-Hasan mengatakan bahwa ayat-ayat yang muhkam adalah Ummul Kitab. Karena itu, keduanya pun tidak suka menyebut surat Al-Fatihah dengan istilah Ummul Quran. Di dalam sebuah hadis sahih pada Imam Turmuzi dan dinilai sahih olehnya, disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Alhamdulillahirabbil alamina adalah Ummul Quran, Ummul Kitab, Sabul Masani, dan Al-Quranul Azim. Surat Al-Fatihah dinamakan pula Alhamdu, juga disebut salat karena berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Tuhannya yang mengatakan, Aku bagikan salat antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian. Apabila seorang hamba mengucapkan, Alhamdulillahirabbil, dalamlah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, maka Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Hadis. Surat Al-Fatihah disebut pula salat, karena ia merupakan syarat di dalam salat. Surat Al-Fatihah dinamakan pula Sifa, seperti yang disebutkan di dalam riwayat Ad-Darimi melalui Abu Said secara marfu, yaitu, Fatihatul Kitab Surat Al-Fatihah, merupakan obat penawar bagi segala jenis racun. Surat Al-Fatihah dikenal pula dengan nama Ruqyah, seperti yang disebutkan di dalam hadis Abu Said yang sahih, yaitu di saat dia membacakannya untuk mengobati seorang lelaki sehat yang tersengat kalajengking. Sesudah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abu Said Al-Khudri, Siapakah yang memberitahu kamu bahwa surat Al-Fatihah itu adalah Ruqyah? Asy-Syabi meriwayatkan sebuah asar melalui Ibnu Abbas, bahwa dia menamakannya Al-Fatihah, Asasul Quran, fondasi Al-Quran. Ibnu Abbas mengatakan bahwa fondasi surat ini terletak pada Bismillahirrahmanirrahim. Sufyan Ibnu Uyainah menamakannya Al-Waqiyah, sedangkan Yahya Ibnu Katsir menamakannya Al-Kafiyah, karena surat Al-Fatihah sudah mencukupi tanpa selainnya, tetapi surat selainnya tidak dapat mencukupi bila tanpa surat Al-Fatihah, seperti yang disebutkan di dalam salah satu hadis berpredikat mursal di bawah ini. Ummul Quran merupakan pengganti dari yang lainnya, sedangkan selainnya tidak dapat dijadikan sebagai penggantinya. Surat ini dinamakan pula Surat As-Salah dan Al-Kans. Kedua nama ini disebutkan oleh Az-Zamakhsyari di dalam kitab Kasyaf. Menurut Ibnu Abbas, Qatadah, dan Abul Aliyah, Surat Al-Fatihah adalah Makkiyah. Menurut pendapat lain Madaniyah, seperti yang dikatakan oleh Abu Hurairah, Mujahid, Atta Ibnu Yasar, dan Az-Zuhri. Pendapat lainnya lagi mengatakan, Surat Al-Fatihah diturunkan sebanyak 2 kali, pertama di Mekah, dan kedua di Madinah. Tetapi pendapat pertama lebih dekat kepada kebenaran, karena firman-Nya menyebutkan, Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Al-Hijr, 87. Abu Lais As-Samarkandi meriwayatkan bahwa separuh dari surat Al-Fatihah diturunkan di Mekah, sedangkan separuh yang lain diturunkan di Madinah. Akan tetapi, pendapat ini sangat aneh, dinukil oleh Al-Qurtubi darinya. Surat Al-Fatihah terdiri atas 7 ayat tanpa ada perselisihan, tetapi Amr ibnu Ubaid mengatakannya 8 ayat, dan Husain al-Jufi mengatakannya 6 ayat, kedua pendapat ini syadz menyendiri. Mereka berselisih pendapat mengenai basmalahnya, apakah merupakan ayat tersendiri sebagai permulaan Al-Fatihah seperti yang dikatakan oleh jumhur ulama Qura Kufah dan segolongan orang dari kalangan para sahabat dan para tabi'in serta ulama halaf, ataukah merupakan sebagian dari ayat atau tidak terhitung sama sekali sebagai permulaan Al-Fatihah, seperti yang dikatakan oleh ulama penduduk Madinah dari kalangan ahli Qura dan ahli fikihnya. Kesimpulan pendapat mereka terbagi menjadi 3 pendapat, seperti yang akan disebutkan nanti pada tempatnya insya Allah, dan hanya kepadanya kita percayakan. Para ulama mengatakan bahwa jumlah kalimat dalam surat Al-Fatihah semuanya ada 25 kalimat, sedangkan hurufnya sebanyak 113. Imam Bukhari dalam permulaan kitab tafsir mengatakan bahwa surat ini dinamakan Ummul Kitab karena penulisan dalam mushaf dimulai dengannya dan permulaan bacaan dalam salat dimulai pula dengannya.
Menurut pendapat lain, sesungguhnya surat ini dinamakan Ummul Kitab karena semua makna yang terkandung di dalam Al-Quran merujuk kepada apa yang terkandung di dalamnya. Ibnu Jarir mengatakan, orang Arab menamakan setiap himpunan suatu perkara atau bagian terdepan dari suatu perkara jika mempunyai kelanjutan yang mengikutinya, sebagaimana imam dalam suatu masjid besar, dengan istilah, Untuk itu, mereka menyebut kulit yang melapisi otak dengan istilah, umur rasi. Mereka menamakan panji atau bendera suatu pasukan yang terhimpun di bawahnya dengan sebutan, pula. Hal ini dapat dibuktikan melalui perkataan seorang penyair bernama Zurramah, yaitu, pada ujung tombak itu terdapat panji kami yang merupakan lambang bagi kami dalam mengerjakan segala urusan, kami tidak akan mengkhianatinya sama sekali. Ibnu Jarir mengatakan bahwa Mekah dinamakan Ummul Qura karena ia merupakan kota paling depan, mendahului semua kota lainnya, dan menghimpun kesemuanya. Pendapat lain mengatakan bahwa Mekah dinamakan Ummul Qura karena bumi ini dibulatkan mulai darinya. Adapun surat ini, dinamakan Al-Fatihah, karena bacaan Al-Quran dimulai dengannya, dan para sahabat memulai penulisan mushaf imam dengan surat ini. Penamaan surat Al-Fatihah dengan sebutan, As-Sabul Masani, dinilai sah. Mereka mengatakan, dinamakan demikian karena surat ini dibaca berulang-ulang dalam salat, pada tiap-tiap rakaat, sekalipun Masani ini mempunyai makna yang lain, seperti yang akan diterangkan nanti pada tempatnya insya Allah. Imam Ahmad mengatakan bahwa telah menceritakan kepada mereka Yazid ibnu Harun, telah menceritakan kepada mereka Ibnu Abu Zib dan Hashim ibnu Hashim, dari Ibnu Abu Zib, dari Al-Makbari, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang Ummul Quran, surat Al-Fatihah adalah Ummul Quran, As-Sabul Masani, dan Al-Quranul Azim. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkannya pula dari Ismail ibnu Umar, dari Ibnu Abu Zib dengan lafaz yang sama. Abu Ja'far Muhammad ibnu Jarir at-Tabari mengatakan telah menceritakan kepadaku Yunus ibnu Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahbe, telah menceritakan kepadaku Ibnu Abu Zib, dari Said Al-Makbari, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, surat Fatihah ini adalah Ummul Quran, Fatihatul Kitab, dan As-Sabul Masani. Al-Hafiz Abu Bakar Ahmad ibnu Musa ibnu Murdawai mengatakan di dalam tafsirnya bahwa telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Muhammad ibnu Ziyad, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Galib ibnu Haris, telah menceritakan kepada kami Ishaq ibnu Abdul Wahid al-Mausuli, telah menceritakan kepada kami Al-Muwafa ibnu Imran, dari Abdul Hamid ibnu Ja'far, dari Nuh ibnu Abu Bilal, dari Al-Makbari, dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Alhamdulillahirabbil alamin surat Al-Fatihah adalah 7 ayat, sedangkan Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satunya. Surat Al-Fatihah adalah As-Sabul Masani, Al-Quranul Azim, Ummul Kitab, dan Fatihatul Kitab. Ad-Daruqutni meriwayatkannya melalui Abu Hurairah secara marfu, dengan lafaz yang sama atau semisal dengannya. Ad-Daruqutni mengatakan bahwa semua rawinya sikah, dipercaya. Imam Baihaqi meriwayatkan sebuah asar dari Ali, Ibnu Abbas, dan Abu Hurairah, bahwa mereka menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sapan minal masani 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, dengan makna surat Al-Fatihah, dan Basmalah termasuk salah satu ayatnya yang 7. Hal ini akan dibahas lebih lanjut lagi dalam pembahasan Basmalah. Al-Amasi meriwayatkan dari Ibrahim yang pernah menceritakan bahwa pernah ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud, mengapa engkau tidak menulis Al-Fatihah dalam mushafmu? Ibnu Mas'ud menjawab, seandainya aku menulisnya, niscaya aku akan menulisnya pada permulaan setiap surat. Abu Bakar Ibnu Abu Dawud mengatakan, yang dimaksud ialah mengingat surat Al-Fatihah dibaca dalam salat, hingga cukup tidak diperlukan lagi penulisannya, sebab semua kaum muslim telah menghafalnya. Suatu pendapat mengatakan bahwa surat Al-Fatihah merupakan bagian dari Al-Quran yang mula-mula diturunkan, seperti yang telah disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi di dalam kitab Dalailun Nubuwah, dinukil oleh Al-Baqilani sebagai salah satu dari 3 pendapat. Menurut pendapat lain, yang mula-mula diturunkan adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Hai orang yang berselimut. Al-Mudassir, 1. Seperti yang disebutkan di dalam hadis Jabir yang sahih. Menurut pendapat yang lainnya lagi adalah firman-Nya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Al-Alaq, 1. Pendapat terakhir inilah yang paling sahih, seperti yang akan diterangkan nanti pada pembahasan tersendiri. Tafsir surat